Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu sensasi dan persepsi dalam psikologi komunikasi. Pertama-tama, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Rizky Agus Nugraha dari Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Muhammadiyah Jakarta. Sebelum masuk ke materi sensasi dan persepsi, saya akan membahas apa itu psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari tentang usaha untuk memprediksi, menguraikan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Selanjutnya kita akan membahas apa itu sensasi. Sensasi adalah sebagai alat penerima informasi paling pertama. Sensasi memiliki hubungan erat dengan alat indera. Melalui alat indera, manusia dapat memahami kualitas fisik lingkungannya. Terlebih dari itu, manusia memperoleh pengetahuan dan informasi melalui alat indera dengan cara berinteraksi dengan dunianya. Contohnya tuh seperti misalnya apa yang kita rasa, apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh, dan apa yang kita lihat. Itu tentu saja berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pertama-tama kita bahas pendengaran terlebih dahulu. Contohnya kayak musik dangdut. Bagi kalangan pecinta musik rock itu, musik dangdut itu tuh apa ya? Dia kayak musik yang banyak gitu bahasa-bahasa adatnya. Jadi menurut pecinta musik rock, dangdut itu kayak masih Indonesia banget lah. Tapi bagi para pecinta musik dangdut, karena mereka memaknai musik tersebut, musik dangdut itu sangat menyenangkan karena bisa membuat mereka happy dan berjoget. Yang kedua ada indera perasa. Contohnya tuh kayak misalkan saya dan teman saya itu lagi pergi gitu ya ke suatu tempat dan mampir ke warung bakso. Menurut teman saya itu bakso tersebut tuh kurang asin gitu. Padahal yang saya rasakan bakso itu tuh asin banget gitu, kayak bukan bakso diasinin tapi asin dipakein bakso jadinya. Tapi menurut teman saya itu malah kurang asin. Jadi begitu teman-teman, kita tuh nggak bisa menyamaratakan pendapat masing-masing. Selanjutnya ada sentuhan. Contohnya kayak kita lagi nongkrong gitu ya sama teman-teman. Kayak misalkan contoh kecil aja, saya dan teman saya lagi nongkrong, kemudian biasalah bercanda kecil gitu. Saya punya teman yang tangannya bisa dibilang tuh jahil ya teman-teman. Dia tuh kayak ngedorong saya, tapi yang saya rasa tuh dia ngedorong lumayan kenceng, tapi menurut dia sendiri dia itu ngedorong pelan gitu loh. Selanjutnya ada penciuman. Kayak misalkan kalian pergi ke suatu tempat gitu ya, kayak misalkan kayak ada bau melati gitu. Kalian tuh memaknai, biasanya nih kalau ada bau-bau melati gini tuh pasti ada hantu. Padahal tuh emang di situ tuh ada pohon melatinya gitu. Tapi kalian tuh memikirnya kayak misalkan, ih bau melati nih, pasti ada hantu gitu loh. Yang terakhir ada penglihatan. Seperti contoh gambar di samping saya. Kelihatan nggak? Kalian ngeliatnya apa? Kuda atau kodok? Ya kan? Pasti kalian bingung. Ada yang bilang kuda, ada yang bilang kodok lah. Ayo, tebak. Ini gambar kuda atau kodok? Dari mana sih kelihatan kodoknya? Oh iya, kalau dibalik ke samping, kodok. Tapi kalau dilihat lurus, seperti kuda, ada poninya. Sebelum kita membahas apa itu persepsi, di sini juga ada yang namanya stimulus. Stimulus itu adalah segala sesuatu hal yang menyentuh alat indera dari dalam ataupun dari luar. Setiap manusia memiliki perbedaan kapasitas alat indera yang menyebabkan perbedaan dalam memilih pekerjaan atau jodoh, mendengarkan musik, dan memutar radio.
Yang jelas sekali, sensasi mempengaruhi persepsi. Kemudian kita lanjutkan apa itu persepsi. Persepsi adalah pengalaman mengenai objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dengan cara menafsirkan pesan. Persepsi inilah yang memberikan makna pada stimulus indrawi. Seperti contohnya foto yang tadi, ada foto gambar katak dan ada juga gambar kuda. Itu tuh tergantung dari sudut pandang masing-masing. Karena persepsi yang kita punya itu tidak bisa sama dengan yang orang lain punya. Jadi kesimpulannya, sensasi dan persepsi itu tidak bisa dilepaskan satu sama lain.